Halo sahabat dan saudaraku, salam sehat. Kembali kita jumpa untuk sharing tentang masalah kesehatan. Adapun materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang perawatan mandiri atau self-care pada penderita penyakit kronis. Apa itu perawatan mandiri dan mengapa menjadi penting pada penderita penyakit kronis? Perawatan mandiri merupakan wujud dari perilaku yang dilakukan oleh individu itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan keadaan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan mengapa perawatan mandiri ini menjadi penting secara khusus kita bahas pada penderita penyakit kronis? Karena seperti juga kita telah ketahui bahwa penderita penyakit kronis sering menjadi lebih khawatir dengan adanya pemahaman bahwa penyakit kronis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan menjadi penderita seumur hidup. Namun sebenarnya, dengan adanya keterampilan dari penderita penyakit kronis ini dalam melakukan perawatan mandiri, justru akan dapat meningkatkan kemungkinan penyakit kronis akan menjadi lebih terkontrol dan terkendali sehingga bisa bertahan dalam keadaan stabil, yang artinya dapat hidup sehat seperti biasa tanpa adanya komplikasi. Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini, di mana penderita penyakit kronis adalah salah satu kelompok komorbid, yang artinya adalah kelompok penderita yang mempunyai penyakit lain yang dapat menambah risiko terjadinya komplikasi yang lebih parah bila terinfeksi virus corona atau COVID-19. Sehingga kelompok ini sangat penting untuk dilakukan pemantauan secara lebih ketat agar dapat dikurangi risiko terjangkit COVID-19. Apalagi di masa new normal, di mana adanya kelonggaran aktivitas masyarakat yang mungkin bisa menambah risiko apabila penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan secara disiplin. Pada era new normal ini sangat penting pada penderita penyakit kronis bisa melakukan perawatan mandiri yang dapat mengurangi risiko untuk kontak pada tempat-tempat pelayanan publik termasuk di fasilitas kesehatan. Selanjutnya mari kita bahas lebih jauh tentang perawatan mandiri. Pengertian tentang perawatan mandiri sudah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Perawatan mandiri ini membutuhkan pengetahuan dan sikap daripada penderita terkait dengan penyakit yang diderita dan komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Di samping itu sangat dibutuhkan juga komunikasi antara dokter dan penderita itu sendiri. Di samping itu perlu adanya dukungan pembiayaan, dukungan keluarga, motivasi dan efikasi diri sendiri dari penderita penyakit kronis. Berbicara mengenai pengetahuan penyakit kronis, tentunya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh penderita penyakit kronis, seperti misalnya jenis penyakit itu sendiri, karena jenis penyakit kronis ada banyak macam, seperti misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau DM, atau kencing manis. Kemudian ada juga penyakit jantung dan penyakit paru, baik itu penyakit paru menahun maupun penyakit paru akibat infeksi, seperti misalnya TBC. Tentang pengertian dan gejala penyakit kronis tentunya tidak banyak perlu dibahas lagi di sini, karena memang mungkin sudah banyak didapatkan informasi baik itu di media-media sosial maupun konsultasi di fasilitas kesehatan. Tentang penyebab dari penyakit kronis itu sendiri, ini yang menjadi juga sangat penting, karena memang ada beberapa penyebab yang justru dapat kita kontrol, seperti misalnya obesitas atau kegemukan, kemudian gaya hidup. Di samping itu juga adanya kurang aktivitas dan beberapa hal lagi yang mestinya hal ini dapat kita kontrol dengan melakukan perawatan mandiri. Kita ketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki akan dapat mempengaruhi sikap. Sikap positif yang perlu dimiliki oleh para penderita penyakit kronis adalah sikap yang cenderung untuk setuju bahwa penyakit kronis dapat dikontrol, komplikasi pun dapat dikendalikan,
dan dapat hidup sehat dengan perawatan mandiri. Dengan adanya sikap positif ini pun akan dapat mempengaruhi perilaku dari penderita penyakit kronis dalam melakukan perawatan mandiri. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah komunikasi yang baik dan efektif antara dokter dan penderita penyakit kronis itu sendiri. Dalam hal ini, untuk mendapatkan suatu informasi bahwa bagaimana pentingnya untuk melakukan kontrol secara rutin dari penderita penyakit kronis itu sendiri, bagaimana melakukan latihan fisik ataupun olahraga, di samping itu juga bagaimana dalam melakukan pengaturan diet daripada penderita penyakit kronis ataupun pengaturan pola makan. Di samping itu, adanya pembiayaan juga akan mempengaruhi para penderita penyakit kronis dalam melakukan perawatan mandiri. Pembiayaan yang cukup akan dapat mengurangi kekhawatiran daripada penderita dalam melakukan kontrol terhadap penyakitnya maupun melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan perawatan mandiri yang mungkin memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga kadang penderita perlu mempunyai tabungan khusus dan dana khusus dalam pelaksanaan ini. Adanya asuransi mungkin akan menjadi pilihan dalam hal untuk penderita dapat kontrol secara rutin dan secara teratur. Satu hal lagi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan perawatan mandiri bagi penderita penyakit kronis. Adanya dukungan keluarga ataupun pasangan dalam hal mencarikan informasi tentang penyakit, mendampingi konsul ke petugas kesehatan, mengingatkan minum obat setiap hari, mengawasi makanan yang dikonsumsi, maupun perhatian terhadap keluhan-keluhan yang diderita oleh penderita penyakit kronis. Motivasi ini merupakan satu hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh penderita penyakit kronis. Rasa senang ataupun suasana nyaman dalam melakukan saran-saran dokter, rasa senang bila penyakitnya dalam keadaan terkontrol ataupun terkendali, serta keinginan bahwa orang lain melihat dirinya terkontrol dan tetap bugar, ini akan dapat mempengaruhi motivasi. Di samping itu juga adanya rasa bersalah jika penderita tidak dapat mengontrol makanan yang dikonsumsi. Yang terakhir adalah tentang efikasi diri, yang diartikan sebagai kepercayaan akan kemampuan diri. Kepercayaan akan kemampuan diri dalam memilih makanan yang benar, patuh minum obat, maupun kepercayaan dalam kemampuan dalam melakukan olahraga dan lain-lain, serta mengikuti aturan pola makan yang sehat baik dalam keadaan sehari-hari, dalam keadaan pesta maupun saat stres maupun saat bersemangat. Ini juga akan dapat mempengaruhi bagaimana para penderita akan dapat melakukan perawatan secara mandiri. Saudara dan sahabatku, demikian tentang beberapa hal yang dapat mempengaruhi maupun yang diperlukan oleh penderita penyakit kronis dalam melakukan perawatan mandiri.